akan membuka acara ini di dalam doa, dan setelah itu akan ada kata sambutan dari beliau, kata motivasi dari beliau. Silakan Pak Budi bisa memulai acara ini di dalam doa. Silakan. Saudara-saudara, sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama minta berkat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa supaya Engkau akan memberkati acara kami pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya tangan Tuhan akan menyertai seluruh proses ini. Kami berdoa Tuhan Yesus saat kami memulainya, sementara kami memuji Tuhan, mendengarkan ceramah Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya pengurapan-Mu yang khusus turun di atas kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa agar para pria integritas GSJ akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, waktu penting ini ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Para pria akan oleh social distancing ya. Kita tetap bisa terhubung satu dengan yang lainnya, terhubung dengan gereja, terhubung dengan doa, dalam doa bersama-sama, pemuridan, KKA, Komsel, KKR, dan seminar. Saudara-saudara, fungsi podium seperti pindah ke layar HP Anda dan saya, seperti yang kita lakukan sore hari ini. Saudara-saudara, Tuhan tetap bisa mengurapi semua yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, jarak bukan lagi masalah saat ini. Kerinduan untuk dijamah Tuhan itu yang terpenting. Sehingga ketika saudara dan saya fokus mengikuti acara Zoom ini, Allah memberkati kita semua, Allah memberkati semua yang kita lakukan. Puji Tuhan, para pria integritas GSJ tetap semangat, jadi berkat di tengah-tengah segala keadaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin, terima kasih Pastor Budi yang sudah memberikan kata-kata motivasi buat kita. Baik, saudara, kita akan masuk lebih dahulu dalam bagian worship kita, penyembahan. Nanti kami minta pria integritas dari GSJA Maranatha Cilacap memperkenalkan lebih dahulu narasumber yang akan memberikan kepada kita incitement pada sore hari ini. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, saudara, yang sudah punya cukup pengalaman di bidang training dan coaching, di dalam bidang pelatihan dan dalam bidang pembinaan. Dan beliau seringkali mengisi seminar-seminar untuk gereja-gereja dan juga pelatihan untuk pendidikan dan juga di perusahaan-perusahaan swasta. Dan beliau ini kalau saya dengar, saudara, bahwa seminggu itu bisa sampai 5-6 kali ada di seminar, saudara. Jadi tidak ada hari tanpa seminar, selalu seminar terus, saudara. Selalu ada di Zoom, ya. Dan saya diminta untuk membacakan mengenai kurikulum vitae-nya, saudara, harap sabar sebentar. Ya, beliau yang menjadi pembicara kita adalah Dr. Insinyur Jarod Wijanarko, MPD, Master Pendidikan. Lahirnya tanggal 12 September tahun 1963, jadi usianya masih gocapan, saudara, masih muda lah gitulah, belum ini ya, masih muda. Lulusan Insinyur IPB tahun 1987, memperoleh Magister Pendidikan di tahun 2015, dan mencapai gelar doktoral di tahun 2018. Dan beliau saat sekarang ini adalah direktur dari PT Happy Holy Kids yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi kalau bapak-bapak mau buka PAUD, mau buka kelompok bermain, atau mau buka kindergarten, bisa hubungi beliau, saudara. Dan beliau juga direktur keuangan dari PT LPS 3 Animasi, komisaris PT Ivaria Gemilang, dan seringkali ada di Metro TV, saudara, sebagai coaching I'm Possible, Ketua Yayasan Pulihkan Indonesia, seorang penulis buku, motivator, pengisi program keluarga di radio dan televisi, founder dari IFA Dasyat, penasehat dari Aspirasi atau Asosiasi Penulis dan Inspirator Indonesia, dan juga seorang dosen sekolah teologi di IKB, saudara.
Baik, tidak berlama-lama kami akan serahkan waktu ini kepada Pak Jarod untuk bisa menyampaikan seminarnya. Nanti kalau saudara-saudara ada pertanyaan, nanti bisa langsung di chat kepada admin 1, Pak Alfian, nanti saudara bisa kumpulkan, sementara Pak Jarod menyampaikan seminar ini. Baik, saya serahkan kepada Pak Jarod untuk bisa memulai acaranya. Haleluya. Ya, terima kasih untuk kesempatan melayani di GSJA. Saya tidak mungkin lupa, seumur hidup tidak akan lupa dengan GSJA. Loh, kenapa bisa begitu gitu ya? Karena saya dapat istri di GSJA. Jadi Pak Budi Setiawan itu nggak tahu ingat saya apa tidak, tapi ya saya ingat juga ya, karena dulu di GSJA Bogor masih zaman Pak Tambunan, RO Tambunan, lalu ganti Pak Sugiantono. Nah itu almarhum Pak Fuksi yang baru dipanggil Tuhan ya dari GKPB, itu dulu beliau ketua youth di GSJA Bogor. Nah itu saya bersahabat tuh sama Pak Fuksi, dan di zaman-zaman itu saya sering sekali datang ke GSJA di Bogor karena saya ketua Bogor Presenter, di mana banyak anak-anak muda bergabung di Presenter dan banyak sekali yang dari GSJA. Dan yang pasti GSJA ini yang paling mendukung Bogor Presenter, termasuk bukan hanya yang di Surya Kencana ya, Pak Oke Elisa di Mayor Oke, lalu Pak Paulus yang di Jalan Semboja. Pokoknya di GSJA saya di Bogor udah doa malam di sana, doa semalam suntuk di sana, nginep di gereja, udah kayak full timer aja. Tapi saya waktu itu mahasiswa di IPB, cuma saya dapat pacar, ya guru sekolah minggu di GSJA. Jadi bagi saya GSJA ya kayak rumah kedua, gitu ya. Rumah pertamanya di Zoom. Ya, saya muter-muter berbagai macam gereja, tapi saya berjemaat di sebuah gereja atau di GBI, tapi saya melayani semua gereja ya. Di GSJA Jakarta, di Batu Tulis, di Bandengan udah lama sekali enggak. Esther, istrinya Pak Gatot yang di Malang, itu teman kuliah ya, yang di Sekolah Alkitab di Malang, itu juga teman kuliah di IPB. Memang teman-teman kami di IPB ini banyak jadi pendeta, sampai dijuluki Institut Perpendetaan Bogor, gitu ya. Ya, itu tambahan buat perkenalan. Sekarang kita akan belajar. Sebentar, saya ulang. Sekarang kita akan belajar, dan pelajarannya biar ada sistematika yang lebih jelas, saya share screen ya. Peluang usaha masa pandemi, ya, masa new normal, atau ada juga yang bilang masa yang dinormalkan kembali. Karena dulu nggak normal ya, dulu itu kita kerja terus, nggak ada waktu buat keluarga. Kita kerja terus, nggak ada waktu buat pelayanan. Jadi sekarang COVID datang menormalkan kembali yang dulu tidak normal. Dulu kita gila pekerjaan, nggak ada waktu buat pelayanan. Dulu gila pekerjaan, nggak ada waktu buat di rumah. COVID datang, dinormalkan kembali. Ada juga yang berkata seperti itu. Dulu gereja di gedung-gedung, nggak kayak gereja di mula-mula, yang ada di rumah-rumah gitu. COVID datang, dikembalikan seperti Alkitab, gereja di rumah-rumah. Nah, kita mau bahas sekarang mengenai dampak pandemi ini. Yang pasti yang muncul di gadget, di sosmed adalah ojol sepi. Itu ya, karena ojol punya HP, punya gadget, dia broadcast dirinya. Tapi ojol itu kan hanya puncak gunung es yang kelihatan. Di bawahnya ada rental motor, kaki lima, tour, travel, tukang becak, mall, retail, toko oleh-oleh, karyawan warung kafe. Kalau pasar tradisional masih buka, maka mall tutup, otomatis segala karyawannya, semuanya, bukan hanya kasihan ojol, tapi kasihan semuanya. Lalu apa yang kita mau pelajari? Amsal 3 ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Dan juga Amsal 21 ayat 5, yang rajin. Nah, maka kita harus rajin mempelajari sehingga kita mendapat hikmat. Ya, doa penting, tapi itu bukan bagian saya mengajarkan doa. Pak Pendeta nanti biar Pak Gembala mengajarkan doa. Saya mengajarkan soal bisnis, karena kebetulan saya, bukan kebetulan ya, dalam Tuhan nggak ada yang kebetulan, saya pelaku bisnis. IFA yang saya dirikan tahun 92, kami pernah usaha itu berbagai macam. Tahun 92 saya buka perusahaan namanya IFA, itu kami Indonesian Footwear Agency.
Selama 6 tahun saya bisnis 100% ekspor. Lalu punya ratusan ribu dolar, saya tetap sederhana, mobil sederhana, baju sederhana, ratusan ribu dolar kami buka toko. Saya sempat punya toko 30-an, shop and shop, di mana ada Ramayana, di situ ada toko retail punya kami. Kami pernah punya pabrik, pernah punya grosir, ya. Tutup sana, bangkrut sana, tutup sini, buka sana. Saya pernah jual beli mobil bekas, sampai akhirnya bangkrut, habis, rintis lagi, direct selling, ganti mail order, katalog, lalu MLM. Ketika MLM, IFA Dahsyat, kami bertumbuh sampai 230-an kabupaten, stokis kami ada di 230 kabupaten, gudang kami 2 hektar, pegawai kami trading ada 300 lebih, kantor kami di BSD, 2 hektar halamannya, gedungnya 8 lantai, satu lantainya 1.800 orang. Lalu dengan usaha yang diberkati ini, saya buka edutainment, pernah juga punya perusahaan animasi, maka sampai sekarang masih menjadi direktur keuangan LSP3 Animasi, karena saya bertahun-tahun juga bergelut dalam animasi, pernah buka sekolah animasi, barusan tutup belakangan kemarin ini, ya, tapi sekarang bukannya LSP, ini malah baru buka. Lalu kami sekarang sedang mendirikan Edu Park, ya, Happy Holy Kid Park. Kalau ada Happy Holy Kid Film, ada Disney Film, ada Disneyland, maka ada Happy Holy Kid Land, baru mulai proyeknya malah. Jadi saya tidak semua usaha saya berhasil, tapi mungkin nanti saya bisa menjawab pertanyaan dari pengalaman kami, baik pengalaman gagal atau pengalaman berhasil. Kami berhasil menfranchise-kan usaha taman kanak-kanak, sekarang ada 66 cabang di Indonesia ini, dan juga ada TK-TK di pedalaman, lebih dari 30 cabang. Jadi paling tidak punya beberapa yang mungkin saya bisa berbagi. Nah, saya tidak panjang, paling 30 menit, supaya tanya jawabnya yang 40 menit, ya, bahkan mungkin akan selesai dalam 25 menit, supaya saya banyak berbicara menjawab pertanyaan. Mari kita belajar detail setiap jenis bisnis yang akan sesuai dengan kondisi new normal setelah COVID. Jangan emosi, jangan buru-buru, tapi buru-buru belajar, tunda investasinya, setelah yakin baru melangkah. Nah, PR dari saya. 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, kalau kita buka di Google, maka isunya adalah millennial kills everything. Jadi ada daftar produk, bisnis, perusahaan, jasa yang akan dibunuh oleh milenial karena digitalisasi di segala bidang. Dan 6-7 tahun lalu termasuk sebenarnya saya, MLM, ya, IFA Dahsyat. Kami MLM. Pak Jarod, MLM ini sunset, Pak. Segera banting, setir, gitu ya. Maka berdasarkan ramalan itu yang terbukti tahun lalu, MLM tutup, maka 5-6 tahun lalu kami banting setir juga. Buka platform, ya. Jadi saya buka seperti Bukalapak, gitu ya, namanya IFA Online. Tapi justru itu sebenarnya istilahnya jebakannya, gitu ya. Ternyata buka platform itu butuh, dulu saya pikir 200 miliar itu cukup banyak, gitu ya. Karena bikin engine katakanlah 5-6 miliar, lalu pendampingan 4-5 tahun akan didampingi oleh tim IT yang membuat engine program kita ini, termasuk kalau ada berbagai macam perubahan. Lalu begitu dimulai, ternyata 200 miliar habisnya cepat. Karena misalnya Bukalapak bikin ongkos kirim gratis. Ya, kami juga ongkos kirim gratis. Kalau enggak, minggu itu sepi gitu. Nah, ternyata marketingnya bisnis online itu istilahnya itu buang uang, ya, bakar uang. Karena kalau yang lain ongkos kirim gratis kita enggak ada omset. Supaya dibuka oleh pengguna Google, ya kita harus pasang marketing digitalnya, itu juga nggak sedikit. Kalau nggak, orang nggak buka platform kita. Nah, singkat cerita, dalam waktu 3 tahun, ternyata 200 miliar habis. Ini senyum kayak begini, habis 200. Ya, kalau saya nggak gila, itu kasih karunia. Ya, teman saya stres kalau punya kerugian. Tapi ada juga yang nggak stres, karena punya uang triliun, gitu kan. Nah, kalau saya 200, ya segitu, habis. Sekarang nggak punya saldo. Sekarang saldonya bulan demi bulan aja bernafasnya dari sekolah Happy Holy Kid, ya, yang puji Tuhan masih punya sekolah Happy Holy Kid. Tapi dari situ saya punya pengalaman dalam hal bisnis digital, walaupun bukan pengalaman berhasil, ya, tapi pengalaman gagal itu mahal. Sehingga Anda nggak perlu gagal, bisa belajar dari apa kegagalan saya, kalau mau bertanya. Tapi yang pasti,
bisnis MLM masuk dalam daftar memang usaha yang diramalkan. Jadi setuju nggak setuju, ini ramalan bisnis, bukan nubuatan yang COVID akan berhenti bulan sekian, nggak jadi. Ya, dibilang berhenti sekian, nggak jadi, karena itu nubuatan pendeta, bukan orang yang dalam bidangnya berhak berbicara mengenai COVID. Ya, meleset lah, ya. Kecuali dengar suara Tuhan yang benar, tapi kalau hanya dengar-dengaran kan repot. Nah, kalau itu adalah millennial kills everything, maka hari ini udah nggak saatnya lagi baca yang itu, baca yang berikutnya. Apa itu? Ya, nanti ketik COVID kills everything. Nah, selain 50 yang tadi, akan ditambah dengan 40 macam yang lain, bahkan sekarang sudah mencapai 100-an yang akan dibunuh, produk bisnis yang akan dibunuh oleh corona. Sekali lagi, ini bukan nubuatan, ini analisa bisnis. Jadi jangan tanya, Pak, ayatnya mana? Itu yang dapat nubuatan pendeta siapa? Gitu ya. Ya, saya nggak terlalu percaya sama nubuatan. Ya, jadi itu tadi analisa bisnis. Dari segi bisnis, keadaan, new normal, adaptasi, perilaku yang baru ini akan membunuh beberapa jenis usaha. Nah, itu nggak usah tanya sama saya, tanya sama Google, keluar jawabannya. Ya, kalau nanti bertanya, bisa bertanya detail yang lain, atau ya mau bertanya boleh juga. Saya sampaikan sekilas saja, bisa dibaca sendiri di Google. Yang pasti, ini akan membuat resesi akan dimulai. Ya, kita perlu, kalau Indonesia ini COVID-nya katakanlah berhenti Januari tahun depan, apa Desember tahun ini. Ya, kita perlu hati-hati bahwa New Zealand sudah turun, Wuhan setelah datar turun, nggak ada penambahan baru. Indonesia ini belum turun, jangankan turun, datar aja belum. Naik 500, naik 1000, 1500, naik 2000 per hari. Jadi masih eksponensial, naik terus gitu ya. Apakah akan mencapai 2 juta seperti Amerika? Saya nggak berani bernubuat. Ya. Anda yang ngitung sendiri, panggil pakar matematika untuk bikin simulasi grafik, Anda akan ketemu. Jangan pingsan, jangan kaget. Ya. Tapi saya berkata begini aja, katakan akhir tahun ini baru datar. Kalau Indonesia akan menjadi hotspot corona yang baru, titik baru di muka bumi yang berkembang dengan cepat sekali, artinya Indonesia akan seperti pendapat banyak orang asing di luar negeri sana, jangan dianggap hoak, jangan dianggap fitnah, ada baiknya dianggap sebagai peringatan hati-hati. Karena kalau misalnya Jepang berhenti, Vietnam berhenti, New Zealand berhenti, yang lain ya berhenti, Indonesia nggak berhenti, seluruh dunia tidak akan menerima penerbangan dari Indonesia. Itu akan membuat ekonomi kita jauh semakin parah. Maka sebaiknya kita mempersiapkan hati untuk yang paling parah. Daripada mempersiapkan, nah akhir bulan ini selesai. Tahu nggak siap, stroke mati. Gitu kan? Jadi kalau kita siap pada yang paling parah. Katakan akhir tahun mulai landai, mulai datar, atau berhentilah katakanlah. Paling optimis itu akhir tahun berhenti. Yang berhenti COVID-nya. Dampak ekonominya baru dimulai. Jadi siapkan diri untuk resesi ekonomi 2-3 tahun ke depan. Ini belum resesi. Ini baru dampak pandemi. Nah, masalahnya dampaknya itu bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Artinya resesinya akan panjang, kawan. Ya, kalau pendek kasih karunia. Tapi kita siapkan yang terjelek aja. Ya, kalau misalnya melayani yang terjelek apa? Digebuki kayak Paulus gitu kan. Ternyata nggak digebuki. Puji Tuhan. Gitu ya kan. Itu siap untuk yang terjelek. Nah, yang terjelek adalah krisis ekonomi berkepanjangan dan Indonesia paling akhir selesai COVID-nya. Udah. Maka akan ada yang namanya resesi global. Tapi kita berbeda karena kita orang percaya. Ini bukan ayat mengenai COVID, tapi saya mau beranalogi. Kejadian 26 ayat 1 ada kelaparan, bukan kelaparan yang pertama, artinya kelaparan berkali-kali, artinya ada krisis ekonomi, resesi. Pada saat itu ayat kedua, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, supaya dia tidak usah pindah ke Filistin, apalagi ke Mesir. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Ishak berani melangkah untuk menabur. Dan dikatakan ayat 12, maka ia mendapat hasil 100 kali lipat. Dan orang itu, Ishak, menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Bedanya adalah orang lain melihat krisis, depresi, stres, stroke, karena stres, maka badai sitokin, imunnya turun, tambah kena penyakit, gitu ya. Kalau Anda dengar resesi aja stres, saya baru bangkrut nih.
100 miliar lebih, hampir 200 kawan, habis gitu ya. Ketawa, semangat, antusias, melayani. Kan hidup belum selesai, sejarah hidupku belum selesai. Saya percaya pasti bangkit lagi. Tunggu aja 5-6 tahun lagi, panggil saya seminar lagi. Nanti pasti ada cerita kebangkitan soal bisnis, bukan nubuatan. Memang ada rencananya, ada programnya, ada rencananya, bahkan sudah ada langkahnya. Nah, di tengah krisis, Ishak diberkati luar biasa. Jadi kita selalu ada harapan. Dan harapan itu membuat Ishak apa tadi? Menabur gitu ya. Nah, menabur ini biar Pak Gembala nanti yang menerjemahkan. Itu berarti nyumbang gitu ya. Korban buat gereja gitu ya. Itu Pak Gembala, kalau saya beda, saya bukan gembala. Jadi kalau saya nabur ya investasi gitu ya. Ya bisnis ya. Jadi enggak usah diarti rohanikan, memang kenyataannya Ishak itu menabur benih di ladang kok ya. Jadi Ishak ini menabur di tanah itu. Naburnya di mana? Di tanah. Yang ditabur apa? Benih. Naburnya di mana? Di ladang, gitu ya. Bukan ayat perikop mengenai persembahan, ya, bukan, ya. Nah, artinya apa? Artinya investasi, menabur. Nah, cuma lewat keadaan ini kita perlu belajar investasi di bidang apa. Mau usaha bidang apa, maka kita perlu menyesuaikan. Misalnya, sama-sama restoran. Nggak perlu di mall nggak boleh buka, nggak perlu di jalan yang terkenal, ya kan? Tapi dikuatin delivery ordernya, dikuatin pengiriman lewat dan penjualan lewat online. Kalau lewat online dalam arti buka platform, nggak usah. Ya. Kayak saya buka platform, bikin engine aja miliaran. Nggak ngerti IT, butuh orang lain. Orang lain juga mendampingi, kontraknya mahal juga. Tapi saya berikan istilah small beautiful. Ya, jadi punya warung, punya restoran. Lalu jualnya lewat Instagram, lewat Facebook, ya, lewat YouTube. Sosial media yang dikelola dengan kreatif, itu nggak pakai mahal. Memang tidak akan kaya raya, tapi bisa untuk hidup selama pandemi. Dan kita bisa bertahan. Menunggu apa? Menunggu kairosnya Tuhan. Oke, saya lanjutkan lagi sebentar. Kita perlu menabur, artinya investasi, artinya juga optimis, artinya juga ada harapan. Tapi hati-hati dalam menaburnya, jenis-jenis bisnis apa yang diperlukan. Dan saya mau mengajak berpikir praktis, industri atau bisnis skala kecil. Zaman sekarang ya boleh skala besar kalau mau bikin pabrik obat gitu ya atau vaksin. Hidup bersama Tuhan tetap penuh pengharapan. Terus berjuang mencapai kemenangan kehidupan. Ini kesimpulan bagian 1. Lanjutkan lagi. Kenapa harus berharap? Kenapa terus penuh pengharapan? Karena bumi tetap terus berputar. Jadi mau ada COVID, mau ada apa saja, selama bumi berputar, selama belum kiamat, sebelum pesta kawin anak domba, sebelum aniaya besar, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, saya nggak tahu GSJA, teologi akhir zaman, peta zamannya di mana, pokoknya sebelum itu terjadi, ya kan, bumi masih berputar, nah, bisnis masih ada. Pasarnya nggak berkurang. Jumlah penduduk di muka bumi katakan 8 miliar, memang katanya akhir abad ini, masih setahun lagi. Diperkirakan kalau sekarang udah hampir 9 miliar akan turun menjadi 8 miliar. Karena orang punya anak makin sedikit. Punya anak 1, 2 orang menikah, anaknya 1. Belum setelah COVID-1 katanya ada COVID-2, COVID-3, dan seterusnya. Jadi diperkirakan dari sekarang sampai 100 tahun ke depan jumlah penduduk berkurang. Tapi kalau berkurang dari 9 perkiraan 8 miliar, berarti kayak sekarang aja stagnan gitu ya. 8 miliar itu masih banyak. Itu hanya pasar yang besar sekali. Butuh 9 miliar celana kolor, butuh 9 miliar sepatu, kan gitu kan. Jadi selama bumi berputar, maka marketnya masih ada. Cuma cara menjualnya berbeda. Tentu tidak bisa menjual lagi seperti zaman kemarin-kemarin. Anggap aja nih, PSBB, pandemi ini berlangsungnya lama. Kalau lebih cepat kasih karunia. Jadi kita mesti muter otak, produk apa, jual apa, yang masih dicari orang, 2-3 tahun ke depan. Oke, saya kasih yang praktis ya, industri rumah tangga, jemaat yang mau bisa makan karena dikena PHK. Nah, saya kasih ide yang usaha sederhana. Nanti mau dikembangin yang gede ya boleh juga dalam tanya jawab ya.
Yang pasti, sikap hati apa? Pertama, sederhana. Kedua, rajin. Karena kita masa pandemi ini kan duit nggak banyak. Ya, kecuali yang tabungannya banyak banget. Tapi yang kena PHK, yang tokonya di mall, pabriknya harus tutup, tagihan masih banyak, stoknya menumpuk, gitu ya. Bicara stok, saudara jadi ingat mau ngomong ya. Saya dulu sebelum tutup IFA itu kami punya omset 1 bulan 40-50 miliar. Produknya apa? Baju, sepatu, kosmetik. Kalau Anda punya toko, punya omset 10 juta, stok di gudang berapa? 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Untuk retail, consumer good, maka kalau kami punya 4 kali lipat, itu udah termasuk bagus banget. Ya, apalagi kami punya cuma 3 kali lipat. Banyak orang untuk mencapai omset 100 juta, dia punya stok di gudang banyak. Kecuali kalau industri kayak di Jababeka itu, Subcon ya, dia bikin Skobeker suplai ke Astra. Itu tanya, saya punya teman di situ, Pak, stok Bapak berapa di gudang? Zero stok. Ada PO dibuat kirim, ada PO dibuat kirim. Itu bisnis mantap itu, zero stok. Tapi kalau toko warung ya kan, yang punya toko di mall, jual baju, omset sebulan 100 juta, di gudang berapa gitu kan. Makanya saya itu waktu usaha saya tutup, di gudang itu 120 miliar, saudara. Dan itu ada tas, ada sepatu itu bahannya kulit. Ya, kalau 3 tahun nggak dipakai, laku nggak laku, ya itu di gudang pecah. Jadi itu nggak lama lagi, stok itu yang ratusan miliar itu nilainya 0. Dan sebagian mulai, kenapa? Mulai yang pecah-pecah, apalagi di gudang, nggak keluar-keluar barangnya. Ya, udaranya panas, ada yang lembab, waduh, begitu dicek lagi, waduh, ini rak segini nih, kulitnya pecah semuanya. Gitu. Kalau dibuang, buang pakai truk itu 1 kali buang 400.000. Kalau 10 truk, 4 juta. Itu ongkos buangnya. Ya dibakar aja lah, nggak pakai ongkos ya kan. Nilai yang dibakar minggu ini 400 juta, minggu depan 600 juta. Nih, muka begini nih saudara, bakarin barang tiap bulan, tiap minggu itu ratusan juta. Maka kalau saya itu nggak gila, itu udah kasih karunia, saudara. Ini orang begini habis bangkrut IFA-nya, perusahaan kami yang terbesar. PHK orang aja berapa belas miliar kami habis untuk pesangon. Karena pegawai kami ratusan. Oke, kembali ke sini lagi. Rajin, ya. Amsal mengajarkan apa? Rajin. Yang kedua, mau melakukan apa saja. Mazmur 1 ayat 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, sekarang ke praktisnya gimana? Orang nggak beli baju lah, tapi orang masih beli kebutuhan pokok, orang masih makan, jual makanan pasti laku, yang kaya beli snack, yang nggak kaya beli beras, beli makanan pokok, yang punya duit lebih masih beli camilan, ya. Orang pasti masih beli sabun. Nah, cuma tadi saya bilang, siapkan diri untuk resesi ya. Apakah tahun depan rakyat kecil masih punya duit buat beli sabun bermerek? Belum tentu loh. Kalau krisisnya ini terus berjalan ini, mungkin tahun depan orang nggak kuat beli sabun bermerek. Walaupun sabun murah bagi saudara, bagi rakyat belum. Itu masalah atau tantangan? Itu peluang. Kenapa nggak bisnis sabun batangan? Kenapa nggak bisnis sabun cair? Kenapa nggak bisnis sabun yang nggak pakai merek? Nanti orang makin logis, ketika duit terbatas orang logis. Ya, nggak usah pakai merek lah, wanginya sama, gitu ya. Pencuci baju, ada, nggak usah pakai merek aja, harganya separuhnya, gitu ya. Dan pabrik-pabrik industri kimia punya bahan melimpah, dia pasti akan jualnya. Pabrik kimia nggak mungkin bikin sabun sendiri, apalagi untuk melayani 300 juta orang Indonesia. Jadi, industri kecil akan mendapat tempat. Industri kecil yang untuk kebutuhan sehari-hari, ya, dan tidak semua orang rajin, maka yang rajin menjual industri jasa, melayani yang tidak rajin dan mendapat fee dari kerajinan. Maka sebenarnya selalu ada peluang, ya, cuma mesti lebih, ya, kalau mau jual baju Pak, laku nggak, gitu ya, jual baju atasan, nih baju atasan, ya, kenapa? Karena waktu kita Zoom pakai baju batik, ya kan? Tapi tidak usah jual celana panjang, pasti yang beli jarang. Kenapa? Jangan suruh saya berdiri. Yang BL-nya tadi berdiri itu nggak apa-apa ya, memang BL ya kan.
Tapi kalau yang bawa firman begini nggak perlu berdiri, duduk di kursi gitu ya. Kalau suruh berdiri ya kelihatan dia pakai kolor gitu ya. Artinya apa? Jangan jual celana panjang, jual kolor lebih laku. Ya itu mengamati perilaku. Dari perilaku itu ada kebutuhan, dari kebutuhan itulah pasar. Jadi sebenarnya polanya itu aja. Jadi Pak, saya mau jual apa, Pak? Amati kebutuhan, amati perilaku, dapatkan produknya ya. Lalu skalanya kecil. Jadi kita belajar untuk sekarang ini nggak gede-gedean ya, sederhana aja, mikir skala kecil untuk dijual tetangga kanan kiri, jual bikin sabun, bikin gado-gado, jual kanan kiri. Karena ini era keluarga. Jadi perusahaan tutup, kerja di rumah, sekolah libur, belajar di rumah, gereja libur, ibadah di rumah, termasuk bisnis di rumah. Yang kena dampak COVID ini apa sih? Industri besar, toko besar, grosir, mall. Tapi di pasar tuh buka, warung tetap buka, Indomaret tetap buka. Jadi industri rumah tangga juga akan buka. Restoran besar mungkin tutup, siapa yang pergi ke sana gitu ya. Tapi orang buka ya memang ini tiba-tiba industri rumah tangga seluruh dunia bangkit. Ini mungkin membuat ramalan bahwa 10 tahun akan datang akan ada kerusuhan karena banyak orang nganggur, nggak jadi terjadi. Karena kalau semua industri diganti robot, yang besar tumbuh, terjadi penjajahan ekonomi, yang miskin pada tutup, sekarang yang kecil-kecil malah bangkit. Yang hancur ini mah yang pengusaha menengah ke atas. Saya pergi ke pasar masih rame, pinggir jalan jual bakso ya masih rame. Karena di bawah kan nggak takut COVID, mereka takut mati. Ya, jadi mereka tetap berjalan aja, tetap sepedaan. Indonesia ini memang ajaib, ya kan? Dari satu sisi COVID-nya bertambah terus ribuan tiap hari. Dari sisi yang lain ya ekonominya jalan. Maka kayaknya krisis Indonesia tidak akan separah di negara-negara lain. Oke, lanjut sedikit lagi sebelum kita masuk tanya jawab. Saya share screen lagi. Bagian kita bekerja dengan rajin, nanti bagian Tuhan memberkati. Seperti Ishak menabur, bekerja, investasi, lalu Tuhan melipat gandakan. Selain Ishak juga Yakub. Yakub bekerja 7 tahun, lalu 7 tahun gitu. Menariknya apa? Yakub bekerja 7 tahun, rasanya seperti beberapa hari. Itu karena cinta. Artinya, kita hari ini nggak boleh cinta kita padam. Cinta Tuhan, cinta pasangan, cinta keluarga. Karena kalau kita nggak ada cinta, kita nggak ada gairah. Yakub bekerja 7 tahun, rasanya beberapa hari. Anda bekerja beberapa hari, rasanya berapa tahun. Hanya orang yang antusias, yang waktu terasa cepat. Apa artinya 14 tahun bagi Yakub? 14 tahun Yakub nggak dapat gaji, nggak dapat pembagian hasil, cuma dikasih makan. Nah, mungkin nanti kita akan bertahun-tahun, nggak bisa nabung, coba cukup buat makan. Yakub itu 7 tahun, di jumlah 14 tahun. Kan nggak dapat gaji, nggak dapat pembagian hasil. Tahun yang ke-15 baru dia bilang, Paman, aku minta pembagian hasil. Oke, yang belang punya kamu. Tapi yang belang, singkirkan 3 hari perjalanan jauhnya. Gembalakan yang putih mulus. Kalau yang putih mulus, anaknya belang, itu bagian kamu. Gitu. Lahir belang semuanya. Siapa yang ngatur domba lahir belang? Ya Tuhan lah. Maka Tuhan lah yang membuat kaya. Susah payah tidak menambahnya. Susah payah hanya bikin tambah susah. Yang menarik adalah Yakub bekerja 14 tahun, itu rasanya cuma beberapa hari. Kenapa? Karena dia cinta Rachel. Ya Yakub cinta Rachel. Kalau kita cinta pasangan kita sendiri atau cinta yang lain, yang penting jangan duda sebelah, janda sebelah ya. Tapi cinta itu membuat orang bergairah. Karena bergairah 14 tahun nggak terasa. Kalau saya percaya kita nggak sampai 14 tahun. Ya, tadi saya bilang paling jeleknya nih akhir tahun ini mulai datar. Kalau orang masih tetap berkerumun gitu, mungkin datarnya setahun begitu ya. Ya paling lama 2 tahun gitu. Lama banget, Pak. Udah dibanding Yakub 14 tahun ya kan. Yakub 14 tahun rasanya beberapa hari, kalau cuma 2 tahun kayak tidur bangun udah selesai gitu kan. Jadi, tapi kenapa Yakub itu 14 tahun rasanya beberapa hari? Karena dia cinta. Kita cinta Tuhan, kita cinta pelayanan, kita cinta sesama, kita antusias, kita bergairah. Walaupun bisnisnya kecil-kecilan, hanya cukup buat makan. Kayak Yakub, cukup buat makan. Tapi kan itu bukan ending ceritanya. Ini kan bukan kisah hidup, akhir hidup kita. COVID ini kan bukan akhir dari sejarah kita. Maka ketika Yakub bekerja, nggak dapat gaji, nggak dapat apa-apa, 14 tahun, singkat cerita tahun yang ke-15. Belang punya Yakub, lahir belang. Yang loreng punya Yakub, lahir loreng, sehingga Yakub menjadi kaya raya. Artinya apa? Kairos Tuhan. Jadi kita bekerja dengan rajin, penuh cinta, antusias, bergairah, maka kita bekerja dengan cinta dan pengabdian. Tuhanlah nanti yang bagiannya memberikan berkat dan pelipat gandaan.
Itu aja yang kita bisa harapkan. Yang kita bisa harapkan dari situasi sekarang ini, kita bisa bertahan. Dalam bertahan itu, kita punya usaha kecil-kecilan, ya, buka industri rumah tangga yang memang dibutuhkan orang zaman sekarang ini. Nggak usah berpikir yang besar dulu, tapi selama setahun, 2 tahun masa pandemi ini kita ekspor. Yang bikin gado-gado nanti menjadi ahli gado-gado, yang membuat bakpao menjadi ahli bakpao. Kalau kita tekuni, selama ini bapaknya direktur, ibunya nggak pernah dimanfaatkan, padahal ibunya ahli membuat sambal, dia bikin sambal expert persambelan, ya kan? Sekarang ini hanya menangani RT, RW, lurah, ya sejauh jangkauan Gojek bisa mengirim. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, maka apa saja bisa dibuat Tuhan berhasil. Kairos Tuhan datang. Pandemi selesai. Nah, industri rumah tangga yang selama ini menangkap visi Tuhan, dengan teliti mempelajari apa yang laku dan tidak, dengan hati-hati melangkah, karena zaman sekarang nggak ada saatnya. Jangan bisnis gede-gedean, gejeger, tutup nyungsep, nanti malah repot. Ya, mau jual masker impor sedikit saja, gitu. Kenapa? Karena ada orang, wih ini jual masker laku nih, impor sekian kontainer, jeger, murah nih, murah gitu. 2 minggu lagi muncul masker yang baru, lapisannya lebih banyak, lebih canggih, lebih hebat, lebih murah. Zaman sekarang nggak bisa kayak dulu. Zaman dulu kita bisa ngalami impor barang jebret 4 kontainer, dijual 2 bulan, 3 bulan, untungnya banyak gitu. Sekarang berpikir gimana habis seminggu, 2 minggu. Jangan banyak-banyak stok. Karena 2 minggu lagi dari Cina datang model terbaru, lebih canggih, lebih murah, stok Anda mati. Ya, mau jual rugi, sayang Pak. Begitu sayang duitnya mati. Jangan pakai sayang. Ya udah. Kalau salah ya jual rugi. Yang penting jadi duit lagi untuk diputar kembali. Tapi begitu muter kembali, hati-hati. Ya, zaman sekarang ini memang zaman yang nggak bisa kayak dulu. Kita ini masih hidup, umur saya 57 tahun. Masih menikmati yang namanya impor barang, taruh di ruko, habis gitu. Ya, sekarang siapa yang datang ke ruko, ya kan? Harus lewat gadget. Jadi memang zaman berubah. Oke, saya kembalikan ke moderator untuk kita masuk di sesi tanya jawab. Tuhan memberkati. Supaya kita ada waktu tanya jawab lebih panjang, ya. Jadi saya kembalikan dulu. Oke, saya lebih senang bisa menjawab pertanyaan supaya saya berbicara apa yang dibutuhkan. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Jarod. Silakan kalau misalkan sudah ada pertanyaannya, bisa di-sharing ke Pak Jarod supaya bisa langsung dijawab. Ya, tulisnya di chat-nya jangan ke saya ya, biar saya fokus menjawab pertanyaan, tidak membaca pertanyaan. Jadi kalau ada yang nulis pertanyaan ke saya, tadi private ke saya, di copy paste aja di pertanyaannya ke host. Ya, jangan nulis pertanyaan ke saya, nanti sayanya malah harus baca-baca begitu ya. Jadi saya matikan chat saya nih, saya akan mendengar pertanyaan dari host saja. Ya, silakan. Baik, silakan bisa dikeluarkan pertanyaannya. Silakan. Belum ada, Pak Ustaz. Oh, belum ada pertanyaannya? Belum. Kalau gitu saya tanya sendiri, saya jawab sendiri ya. Kalau belum ada, saya tambah 5 menit, 10 menit, 5 menit, ya. Oke, sambil nunggu nih, jangan asik dengerin saya ya. Wah, nih Pak Jarod semangat sih, saya jadi asik mendengarkan, gitu. Oke, saya sekarang bertanya sendiri, jawab sendiri. Nah, begini kan. Ya, saya tanya dulu, nanti saya jawab sendiri. Nih, saya sudah percaya, beriman, hidup benar, kok nggak kaya-kaya Pak? Gitu. Oke, saya jawab ya. Ini ada orang yang bertanya ke saya nih soalnya nih. Saya sudah percaya, beriman, melayani Tuhan. Kok nggak kaya-kaya, Pak? Gitu. Mazmur 37 ayat 25. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi untuk diberkati itu secara materi, kadang butuh generasi kedua atau anak atau cucu. Anak generasi pertama, cucu generasi kedua. Bapak ibu saya hidup benar, melayani sungguh-sungguh, tidak korupsi. Tapi gimana mau kaya? Karena bapak saya pegawai negeri, serajin apapun, gaji naik paling 10-20%. Akhir tahun, bapak saya menjadi pegawai negeri teladan. Ibu saya menjadi guru teladan. Tetap nggak punya rumah, nggak punya mobil. Tapi firman Tuhan berkata, anak orang benar. Mertua saya gembala sidang, melayani Tuhan sungguh-sungguh.
Ya, anaknya yang nggak kaya, namanya gereja, pendeta mau kaya gimana? Perpuluhan masuk kas gereja, tergantung organisasi gereja ya. Ada gereja yang perpuluhannya hak gembala sidangnya, ada yang masuk ke kas gereja. Ya kalau gereja ada yang sistem majelis kan masuk kas gereja. Ya gimana mau kaya? Karena ada sistem gaji, begitu kan? Jadi ya belum ada salurannya. Ketika mertua saya sebagai gembala, jemaatnya ribuan, dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, ya nggak kaya-kaya tuh, gitu kan? Tetapi ya anaknya, anaknya Pak Gembala menikah dengan saya. Sayanya orang miskin, bapak ibu saya miskin, tapi bapak ibu saya hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika saya kerja di perusahaan, saya masih miskin. Saya buka usaha sendiri, diberkati. Ada yang bangkrut, ada yang rugi, tapi yang diberkati juga, yang IFA paling enggak diberkati dari tahun 92 saya buka IFA sampai tahun lalu tutup. Tapi sebelum tutup saya sempat beli rumah. Rumah saya ini harga tanahnya aja 20 miliar sebenarnya. Bangunannya hampir 10 gitu ya. Belum lagi saya punya kapling yang lain, kolam renang udah 15 miliar lagi. Karena halamannya cukup luas, 1 meter 20 juta. Itu hampir 2000 meter, hampir 40 miliar. Jadi usaha saya tutup, tapi saya masih punya aset banyak. Saya punya sekolah 2, ya masing-masing sekolahan itu juga nilainya bisa 20-an miliar lagi gitu. Saya diberkati Tuhan. Tapi saya percaya, saya diberkati ini ada pengaruh dari bapak saya dan mertua saya. Jadi kalau sekolah saudara yang seperti bapak saya, ya kan? Saudara hidup Tuhan sungguh-sungguh, kok nggak kaya-kaya gitu ya. Kan firman Tuhan berkata anak cucu orang benar. Memang ada juga yang orang benar itu sendiri. Abraham cinta Tuhan, Abraham diberkati. Tapi juga ada ayat lain kan, anak cucu. Nah mungkin kita bagian yang seperti anak cucu. Jadi kalau itu berkat dalam arti keuangan. Tapi kalau berkat kebahagiaan, nggak nunggu anak cucu. Sekarang pun kita bahagia dengan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Pertanyaan kedua, bagaimana saya bisa membuka usaha, Pak, untuk menjadi kaya jika modal aja nggak punya? Saya ini orang miskin, Pak. Gimana saya bisa buka usaha, Pak, kalau saya nggak punya modal? Pertanyaannya salah. Lah, Pak Jarod sendiri yang nanya, disalah-salahin. Gimana Pak saya bisa buka usaha kalau saya nggak punya modal? Gitu. Tunggu. Yang namanya modal itu bukan cuma uang kan. Kalau kita belajar ilmu bisnis, modal itu ada manusia itu modal, diri kita itu modal. Jadi bicara modal bukan cuma uang. Nah, biar gampang, oke sebentar, saya jawab dulu ya, saya kasih ayatnya dulu. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk ya. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab orang yang suka damai ada masa depan. Saya orang kampung merantau ke Jakarta, mengadu nasib di ibu kota yang katanya lebih kejam daripada ibu tiri, tapi daripada saya di ibu kampung, di kampung halaman nggak ada lapangan pekerjaan, saya merantau ke Jakarta dan benar ibu kota kejam sekali. Tapi saya taklukkan ibu kota. Tahun 90 saya menikah. Lalu saya ke Jakarta, saya tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Kontraknya 450.000 untuk 6 bulan. Saya tinggal di rumah bedeng, pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Loh Kak, kalau begitu kenapa Bapak bisa punya perusahaan, bisa punya IFA? Waktu saya kerja di Astra, saya kerja jujurnya radikal. Tidak terima suap. Komisi dari pabrik, saya kasih kantor kasih kwitansi. Kejujuran saya, karakter saya, pribadi saya yang takut akan Tuhan, dilihat orang kaya, yang punya uang. Saya nggak punya uang, tapi orang kaya itu mau bikin perusahaan. Perusahaannya udah banyak, tapi orang kaya itu pengen punya lebih banyak lagi. Akhirnya dia cari orang yang bisa dipercaya. Dan akhirnya saya buka perusahaan, saya setor badan, dan saya dikasih saham 50%. Jadi, Jangan mikir bahwa saya ini nggak punya duit, Pak, mau usaha apa, Pak. Memangnya saya punya duit waktu masuk Jakarta, memangnya saya punya duit waktu saya buka usaha. Jadi saya setor badan, setor diri pribadi. Kebetulan saya punya pengalaman waktu di Astra, biasa cari buyer di luar negeri, artinya saya punya profesional, ya. Saya kenal jaringan bisnis, saya kenal supplier, lalu buka usaha trading, saya dapat saham 50%. Tahun kemarin kami bangkrut, IFA tutup. Dan saya habis saldo. Tapi otak saya belum habis, ide saya belum habis. Saya punya konsep bisnis kreatif, yaitu Happy Holy Kid Park. Saya sudah bikin filmnya, saya bikin karakternya, saya ada konsepnya.
Dulu saya pikir kalau saya nggak bangkrut, saya mau bangun sendiri gitu ya, karena nilai kapitalnya kira-kira 200 miliar. Tiba-tiba IFA tutup, jebret. Gitu. Apakah impian kandas? Enggak. Ternyata konsep saya menarik orang lain. Jadi sekarang ini lagi mulai dibangun dekat Parung. Nanti kalau ya itu ada investor orang lain yang membangun impian saya. Nilai kapitalisasinya 200 miliar dan saya akan mendapat fee nanti dari Happy Holy Kid merek yang saya miliki. Jadi ketika bisnisnya tutup, merek saya tidak tutup. Saya punya branding udah kuat. Happy Holy Kid adalah sebuah IP, ya, intellectual property, karena saya patenkan sebagai merek produk, sebagai pendidikan sekolah, dan juga untuk edukasi, rekreasi. Tapi saya punya konsep yang dulu saya mau bangun sendiri. Tapi karena bangkrut nggak bisa bangun, nggak punya duit. Ternyata konsep juga ada harganya loh, ya kan? Jadi sebenarnya kita tuh selalu ada jalan, tapi kita harus memiliki memang sesuatu yang orang lain nggak punya. Dan uang hanya salah satunya saja. Pertanyaan terakhir dari saya, yang saya jawab sendiri, untuk memancing Bapak Ibu mulai punya ide bertanya apa. Pak Jarod sebagai pemula, bagaimana memulai usaha baru yang relatif aman? Bagaimana Bapak dulu mulai usaha? Oke. Sekali lagi, zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Ada beberapa tips dari saya untuk kalau di sini yang newcomer ya, yang mau buka usaha baru. Yang paling aman pertama misalnya menjadi supplier perusahaan yang sekarang ini. Saudara sekarang ini jadi direktur, jadi manajer di perusahaan A, ya, dan dia kan butuh supplier kan, butuh supplier alat kantor, alat tulis, ATK, kalau dia toko butuh barang, maka sekarang kerja baik-baik, jujur, mengabdi, jaga hubungan yang baik dengan sesama, dengan atasan, maka begitu keluar, mungkin aduh jangan dong, jangan keluar, dipertahankan. Saya mau jadi supplier aja, gitu. Saya dukung perusahaan ini. Itu aman. Kenapa? Marketnya udah jelas, gitu ya. Itu aman. Yang kedua, misalnya ya sistem franchise, ya. Mau ngambil buka restoran apa, ya memang berbagi keuntungan, ya kan berbagi risiko. Kalau misalnya orang buka sekolah sendirian gitu ya, belum tentu dapat murid. Begitu saya Happy Holy Kid kan dari tahun 95, cabang kami sudah 96, dikenal di mana-mana. Oh Happy Holy Kid, mau udah, gitu. Jarang ada yang tutup. Ada 1-2 kasus tadi bukan karena tidak baik, tapi salah manajemen si pemilik, si franchise fee-nya. Demikian juga dengan franchise untuk restoran segala macam itu relatif aman kalau mau tanya yang aman ya. Tapi kalau cukup kuat di konsep ya, kalau nggak kuat kan misalnya buka restoran ayam apa ya, wah itu ayam rame, udah ambil franchise-nya gitu. Kalau saya konsepnya kuat gitu ya. Kenapa saya nggak jadi masternya gitu kan? Jadi saya ngembangin sekolah Happy Holy Kid, bangun konsep, bangun nama, merek, bangun sistem, buktikan ke orang lain untung, lalu menjadi master franchise, ya. Tapi itu butuh waktu yang jauh lebih panjang. Kalau yang aman, ya menjadi ngambil franchise-nya orang. Lebih aman lagi, kecil-kecilan, reseller, ya kan? Namanya reseller kan nggak ada risiko. Mau jual apa saya Pak ya? Apa sajalah, jual aja duren. Kan saya nggak punya duren. Duren orang lain lo jual. Gampangnya dari calo, ya kan? Reseller, agen asuransi, agen properti, ya. Aduh Pak, properti lagi susah Pak. Nah, makanya masa pandemi ini orang tetap ngapain gitu ya? Tetap makan Pak, jual makanan aja. Jual sambal, jual durian. Saya punya teman jualan durian, malah tambah, Pak, selama pandemi ini omset saya naik Pak. Jadi ternyata ada beberapa, wah apalagi kalau itu makanan minuman dibilang ini naikkan sistem imun gitu ya, tapi jangan bohong ya, yang memang benar terbukti ya, madu misalnya begitu ya, vitamin C, jeruk lemon, waduh itu kan banyak orang yang jadi reseller aja. Tentu kalau reseller skalanya lebih kecil, ya kan bilang cara yang aman. Nanti sudah mulai kan newcomer istilahnya nih, mau bisnis apa ya, tapi saya belum pernah tuh bisnis itu, ya reseller aja dulu. Begitu saya dulu kan MW masuk gitu ya, reseller untuk produk begitu. Begitu yakin bener, gue bikin sendiri MLM ya, bikin sistem sendiri. Jadi saya bikin IFA Dahsyat itu bikin kayak MW-nya gitu. Tapi saya ikut MW 2 tahun sampai akhirnya bikin sendiri gitu ya. Wah, itu tapi itu pekerjaan besar. Kalau amannya sekarang ini ya istilahnya bisa keluar menjadi supplier dari perusahaan induk, mengambil franchise,
atau calo reseller ya, untuk produk apa saja menjadi reseller karena itu tanpa risiko ya. Memang kecil-kecilan, kecuali memang Anda sudah ada di bisnis yang cukup besar sebelumnya ya. Sebentar, apakah saya masih ada slide lagi? Sepertinya sudah habis dan kita harapkan sudah ada ya. Pertanyaan pancingan namanya ya. Saya kembali ke moderator, mudah-mudahan sekarang sudah ada yang akan bertanya. Silakan. Baik, Ya, ini sebentar. Pak, pertanyaan, bisnis yang cocok dengan pendeta apa Pak yang punya latar belakang teologi ya? Bisnis cari jiwa. Ya, kalau mudah-mudahan di GSJA pendeta boleh bisnis ya, kalau seperti di GBI ya, kalau GPDI nggak boleh, gereja lain nggak boleh gitu ya. Tapi bisnis ini sebenarnya kalau hatinya ada, jiwanya ada, tekun, ya mulai dengan gini, mulai dengan produk yang dikuasai, atau supplier yang dikuasai, atau pembeli yang dikuasai. Saya ini kan waktu itu latar belakang saya IPB, Institut Pertanian Bogor. Lalu saya kerja di pabrik sesuai ilmu saya. Tapi saya nggak bahagia, karena kerja di pabrik, akhirnya masuk Astra. Sampai Astra, masukin trading, bisnis, dagang, gitu ya, marketing. Lalu produk kayak mobil, sepeda, segala macam, sudah ada produk manajernya semuanya. Akhirnya saya dikasih produk sepatu waktu itu tahun 90. Kagak ngerti sepatu, tokonya kagak ngerti, pasarnya nggak ngerti, pabriknya nggak ngerti, buyernya nggak ngerti. Wah, itu berat. Ya cari sendiri. Cari buyer, cari supplier, cari produk. Wah, itu menurut saya terlalu berat. Kalau sekarang harus mengajarkan apa yang dulu saya lakukan untuk zaman sekarang. Jadi kalau latar belakangnya misalnya sekolahnya teologi atau pelayanan, ya menurut saya usaha kecil-kecilan yang dibutuhkan orang di sekitar kita aja. Ya, apalagi kalau latar belakangnya pelayanan atau pendeta atau sekolah teologi ya, kalau latar belakangnya pengusaha ya tinggal banting setir produk kan. Kalau enggak nih ya, tadi kayak misalnya gini, istrinya bisa apa sih? Bikin gado-gado. Nah, ini kita kasih contoh nih. Anak saya konsultan bisnis. Perusahaannya di London, tapi dia ngantornya di Singapura. Dan dia sekarang menjadi kepala untuk trend watching Asia. Dan dia seminar ke New York, ke Boston, pergi ke Australia, ke Sydney, terbang bisnis kelas, satu kali bicara begini, 1 jam dibayar $3.000, 1 jam $3.000 gitu. Tapi gara-gara pandemi ini ya berkurang, tapi seberkurang-berkurangnya dia, kalau sebulan bisa 2 kali aja, dia dibayar $6.000 gitu ya. Kalau bapaknya ngomong 60 sesi, belum dapat $6.000. Jadi, nah, tapi menarik, anak saya itu begini, Pak, aku ini biasa seminggu 2 kali, makanya anak saya itu menikah bayar sendiri, apartemen beli sendiri, umur belum 27 tahun. Dia kerja, udah mencapai level menjadi manajer untuk Trend Watching Academy Asia, yang berpusat di London, dengan tarif konsultasi 1 jam $3.000. Dengan kesibukan rata-rata biasanya 1 minggu itu 2 sesi. Nah, pandemi ini membuat dia hanya sebulan paling 2 sesi. Lalu dia sekarang kalau lihat di Instagramnya, Natania Christie, kan dia baru menikah kemarin, ya menikahnya virtual lewat Zoom. Jadi kan dia suami istri masak tuh, suaminya juga pintar masak. Jadi kalau hari Minggu nanti dia mau pengen makan rawon, hari Jumat dia pasang Instagramnya foto rawon. Siapa mau pesan? Siapa mau pesan gitu ya. Begitu dapat 2, dia masaknya buat 4 orang. 2 dimakan sendiri, 2 dijual gitu. Yang pesen 10 dia masak buat 12 mangkok gitu. Ini yang saya kasih contoh usaha kecil-kecilan. Tapi menarik loh. Dia bilang begini, wih, ternyata jual makanan $10 untung $5 gitu. Ya nggak apa-apa lah, dapat $20, dapat $40. Tapi ternyata sekarang ini kayak tiap hari dapat order tambahan bisa kayak, pokoknya hari ini kan tiap hari kan memang harus masak. Apa yang dimasak besok diposting hari ini. Pre-order namanya ya. Jadi dia hanya masak sesuai dengan nggak mau ada stok, namanya di rumah mau ada stok gimana? Pokoknya kan besok pagi harus besok siang harus makan ya kan. Mau masak berapa banyak gitu ya. Dia pasang di Instagramnya, terima order gitu. Saya pikir tuh anak rajin juga. Makanya tadi Amsal berkata rajin. Dari rajin tadi gitu loh, lumayan loh Pak. Ya lumayan lah kalau satu unit mangkok bisa untung $5, lalu sehari dapat 10, udah 50. 10 hari 500, sebulan 1.500.
Padahal ternyata bukan 10, bisa 20 tiap hari gitu. Paginya 20, sorenya 20. Lu banyak juga lu. Bisa hidup juga itu, bahkan bisa menjadi penghasilan yang akhirnya sama dengan kerjaan resminya. Jadi menurut saya mulailah dengan apa yang kita bisa. Entah kita bisa, entah istri bisa, entah anak bisa. Bikin sambal, bikin gado-gado. Toh kita keluarga harus makan. Keluarganya 5 orang, bikin 5 piring kan, bikin fotonya di 2 hari sebelumnya, posting Instagram, tetangga siapa yang mau ikut pesen, dapat 50, nah dapat 10 ya tambah 10 porsi, dapat 2 tambah 2 porsi, nggak ada stok, nggak ada makanan masukin kulkas, besok udah nggak enak lagi. Yang namanya enak di masa hari ini, diantar hari ini, dimakan hari ini. Nah orang makan, enak banget nih gitu, pertahankan seperti itu. Maka sistemnya adalah pre-order. Zaman sekarang kan kita bisa, kalau dulu kan nggak tahu. Kita buka restoran, masak dulu, nunggu orang datang. Ya, hari ini sisa banyak banget. Nggak boleh ada sisa, nggak boleh ada stok. Bisnis apapun juga, lakukan pre-order. Saya nulis buku sekarang. Begitu bukunya jadi, covernya jadi, saya nggak langsung cetak. Saya pasang di Instagram dulu, di Facebook. Buku saya nanti di toko 75.000, sekarang 50.000, siapa mau beli? Begitu. Tahu nggak, saya jualan lewat Instagram. Dalam waktu 2 minggu, saya bisa jual 1.000 buku. Padahal Gramedia itu ngambil 1.000 buku, dijual selama setahun. Sama dengan saya jualan 1 minggu di Instagram. Nah, kalau bahkan akhirnya lama-lama saya di Instagram, di Facebook bisa 2.000 eksemplar saya jual. Sedangkan Gramedia cuma ngambil 1.000. Jadi saya cetak berapa? Gramedia ngambil berapa, saya jualan berapa, dicetak pas. Kirim semuanya. Nggak ada sisa. Ya kalau toh sisa saya sedikit banget buat orang seminar begitu sekarang. Jadi era sekarang ini no stock. Pre-order, segala sesuatu dijual duluan baru dibuat. Nah, mulailah dengan, kalau background-nya itu betul-betul newcomer tadi saya bilang, jangan berpikir yang besar-besar. Pikirkanlah apa yang di tangan kita yang kita bisa pegang. Bisnis itu tergantung di kita. Istrinya bisa bikin gudeg, bisa bikin sambal, bisa bikin gado-gado. Bapaknya, yang kita bisa, yang kecuali tadi, reseller tadi, ya. Lihat deh orang masih pada pakai kolor kan, jualan kolor. Jangan jual celana panjang, Erasum ini nggak banyak orang pakai celana panjang. Misalnya, jadi itu contoh aja. Jadi lihatlah kebutuhan. Oh, kan jadi sebenarnya pasar itu kan nggak berubah kan. Tapi ada yang penyesuaian tentunya ya. Orang berkurang nggak ke mall, tapi orang vitamin. Kalau vitamin nggak jamu, berarti mungkin aja jadi reseller madu, jadi reseller apa yang memang benar-benar itu sudah terbukti menaikkan sistem imun atau nggak bikin sehat. Kalau obat COVID sudah pasti bukan, ya obatnya belum ditemukan. Nah, itu adalah hal-hal apa yang memang orang sekarang lagi banyak nyari, banyak beli. Ya kita ikut arus aja ya. Kita bicara kecil-kecilan sampai nanti misalnya nih jaringannya kuat, ya punya merek sendiri, punya produk sendiri. Tadinya reseller, sekarang kita bisa bikin sendiri. Jadi mulailah segala sesuatu yang sederhana, usaha kecil-kecilan, dari usaha itu kita bisa hidup. Anak saya paling kecil, pinter gambar, pinter ngelukis. Tak turun, coba gambarmu mana, ya tak apa upload lah. Yuk kita syuting, kita bikin talk show, yuk kita bikin YouTube gitu. Kemarin dapat order loh, 1 lukisan 10 juta, anak saya senang banget, saya lagi garap. Jadi kita bisa jual apa saja sebenarnya, ya selalu ada marketnya. Jadi dunia ini kayaknya ya yang miskin mana mau beli lukisan 10 juta, ya kan? Makan aja susah, ya kepada mereka jual gado-gado gitu kan. Tapi kalau di dunia ini kan ternyata di tengah pandemi begini masih ada juga orang mau beli lukisan yang malah 50 juta, 100 juta juga mau gitu. Jadi tapi kita nggak usah begini, kita nggak ngerti lukisan, nggak tahu lukisan, nggak bisa ngelukis. Ya nanti mau jual begitu juga jualnya kemana bingung, bikinnya di mana kan bingung. Tapi setiap kita punya talenta yang kita bisa lakukan. Coba cari eksplorasi, dimulai dari situ. Ya kalau perlu rapat keluarga. Mah, biar kita nggak mati nih, jemaatnya nggak ada kebaktian, nggak ada kolektor, supaya hidup kita gimana ya? Kamu bisa bikin apa? Gitu ya. Aku bisa bikin sambal. Yaudah yuk kita jual sambal ya. Gitu. Jadi rapat keluarga aja. Di keluarga ini apa yang bisa dibikin? Itu dari yang betul-betul sederhana ya, level paling sederhana bisa mulai dengan begitu. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan Pak, bagaimana bisa bertahan dan tersenyum ketika Bapak rugi 200 juta, sesuatu hal yang nggak masuk akal katanya. Bukan 200 juta, miliar. 200 miliar ya, 200 miliar ya. Jadi ruginya itu kira-kira 100-an lebih.
Terus barang yang rusak juga hampir mencapai 100. Jadi itu kerugian yang sebenarnya bertahap. Ini di luar pesangon yang harus kita berikan. Yang pasti kita punya saldo habis, lalu barang stok yang pada rusak, ya nggak bisa dijual lagi dan expired segala macam gitu. Ya nangis sih saudara, nangis, stres gitu ya. Itu kejadiannya sebenarnya udah usaha nyungsep ini kan sebenarnya 2018. Sudah mulai nggak ada untung. Tapi kalau Anda cari rekaman khotbah saya yang 2018, kan saya punya YouTube channel Keluarga Indonesia Bahagia. Tiap minggu di-upload. Kalau sekarang tiap hari di-upload. Sejak bangkrut, tiap hari upload. Tiap hari ada Zoom, ada seminar yang saya rekam. Kalau dulu seminggu sekali upload. Anda cari foto saya, khotbah saya 2 tahun yang lalu juga begini. Bahkan mungkin orang nggak ada yang nggak tahu, karena dulu saya nggak kesaksian. Dulu saya nggak cerita kalau bangkrut. Lagi menghadapi demo buruh, lagi bayar pesangon, jualan, begitu laku, PHK sekian puluh orang, sekian puluh bertahap, bulan demi bulan, begitu ya 300 selesai juga. Jadi kalau dibilang stres ya saya stres ya. Mungkin yang membuat saya tidak stres karena saya punya 2 sisi kehidupan. Saya pengusaha, saya hamba Tuhan. Dan kehamba Tuhanan saya, dalam arti saya sungguh-sungguh cari kekekalan. Kalau enggak saya stres sih, ya. Sebenarnya stres juga, tapi sembuhnya itu cepat. Kalau di kantor lihat stok begitu ya stres juga. Sampai saya itu bilang sama kongsi, saya nggak mau ke gudang. Lihat barang dibakarin begitu ratusan juta tiap minggu. Itu tiap minggu yang dibakarin ratusan juta dibakar karena expired. Nah kalau kita misalnya kosmetik untuk bedak, udah expired kita kasih orang, taunya malah jadi beracun, kita dituntut gitu kan? Ya dituangin itu ke lubang sampah gitu. Aduh, itu di dalam pembukuan tuh yang hari ini dibakar sekian, minggu depan sekian. Itu tiap minggu ratusan juta. Stres nggak? Stres. Sedih nggak? Sedih. Karena saya bukan konglomerat yang saldonya di bank triliunan. Jadi begitu mulai membakar, mulai begitu tuh mulai kurang, sampai betul-betul nggak kuat lagi, tutup. Jadi saya bukan konglomerat. Engkong saya melarat, merantau ke Jakarta dari nol. Nah, yang membuat saya kuat, karena saya dalam sisi hidup ini, saya punya beberapa kaki gitu kan istilahnya. Saya punya kaki pelayanan, saya punya kaki bisnis, ada masalah dalam bisnis, saya dalam pelayanan tetap jalan terus. Dan kalau sekarang ya paling tidak emang nggak bisa makan. Paling nggak saya masih punya sekolah Happy Holy Kid yang walaupun dengan pandemi ini juga bermasalah, bukannya tanpa masalah. Kan TKB-nya lulus gitu. Yang playgroup-nya nggak ada yang daftar. Kan orang tua berpikir, sekolah di rumah, ngapain daftar anak sekolah? Kalau kuliah harus sekolah, SMP harus sekolah, lah playgroup, diajarinya main-main, lalu sekolah di rumah, main di rumah, kok daftar itu. Jadi saya ini sebenarnya kalau bilang pusing, lagi pusing Bapak Ibu. Ya, makanya tadi saya bilang, saya sampai nyoba jual lukisan, laku juga, sebulan dapat 1, lumayan, 10 juta bisa makan. Saya coba jualan buku lewat seminar, ya kan? Kalau ada lihat Instagram saya kan hampir setiap hari saya posting iklan seminar gitu kan. Seminar saya bayar 50.000 dapat buku 1 gitu. Nah seminggu saya 2 kali seminar. Tadi nih jam 2 ini 100 pesertanya, bayar 100.000, nggak dapat buku lagi, ya kan? Tapi dapat sponsor saya untuk analisa sidik jari. Ya dong, ini ada aja tuh begitu. Seminar yang bayar 100.000, yang pesertanya hampir 100, tiap minggu ada aja. Saya sampai bilang sama Tuhan gini, dikasih makan juga sama Tuhan. Jadi saya ini bersuka cita karena walaupun bangkrut, ludes, saya itu merasakan pemeliharaan Tuhan. Saya merasakan pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak meninggalkan. Firman Tuhan berkata, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, maka sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Jadi kita belajar mencukupkan dengan yang ada. Kita belajar menghadapi apapun yang terjadi. Saya punya keyakinan, kenapa saya penuh semangat. Saya bangkrut, betul, tapi ini bukan kisah hidup saya. Belum selesai, umur saya baru 57, kan saya pernah bilang pengen mati umur 120 kayak Musa. Ya, meleset-melesetnya 100 tahun lah. Gitu. Ini baru 57, masih 33 tahun lagi. Masih banyak hal yang bisa terjadi. Jadi saya memang mencoba untuk berkata kepada diri saya sendiri. Ketika saya bangkrut, ini bukan akhir kisah hidup saya. Bahkan beberapa orang malah banyak yang begini, Pak Jarod, bisa sumpah, bisa seminar Pak, bisa Pak. Dulu cari Bapak susah, kenapa sih sekarang gampang? Lah dulu
perusahaan urusannya banyak banget, sekarang bangkrut jadi nggak punya urusan. Ya, puji Tuhan lah Pak, jadi Bapak bisa melayani. Banyak orang bilang puji Tuhan dengan saya bangkrut. Lebih mudah panggil saya katanya gitu. Ya, tuh, rupanya ada orang yang senang juga. Jadi kita belajar untuk hidup ini kayak ada siklusnya. Tapi dari komentar orang-orang begitu, saya itu kayak jangan-jangan emang Tuhan suruh saya sekarang ini jangan bisnis lagi ya. Jadi ketika ada orang minta bisnis, saya sekarang malah tahan dulu. Kecuali tadi yang impian saya Happy Holy Kid tadi, ada orang yang mau mewujudkan investasi, ya memang itu impian saya gitu ya. Tapi ada sempat dihubungin Pak, bisa pegang ini enggak gitu ya. Saya malah memang lagi berpikir bahwa Tuhan mungkin izinkan ini supaya saya melayani Tuhan sepenuh waktu seperti yang diinginkan banyak orang dalam hidup saya. Jadi selalu ada hal-hal yang baik pasti dari setiap hal yang terjadi. Itu yang membuat kita bisa bertahan dalam hidup ini. Walaupun saya tidak berpikir full timer dalam arti bekerja sama gereja ya, tapi ya sepenuh waktu melayani Tuhan, ya apa yang saya bisa kerjakan sambil bisnis yang paling tidak yang masih di tangan sekarang adalah LSP animasi sama sekolahan. Jadi selalu dipikirkan dengan apa yang di tangan kita yang kita masih bisa pegang atau kemampuan apa, karena saya bukan punya kemampuan juga animasi dan saya bikin LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, sudah keluar izin dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya itulah yang sekarang saya jalankan. Jadi cari apa yang bisa kita kerjakan, yang Tuhan sediakan di depan mata kita, nanti kita akan melihat jalan-jalan Tuhan. Kok Tuhan buka ini, Tuhan buka itu, gitu ya. Yang penting kita nggak boleh putus harapan. Kita selalu berharap bahwa Tuhan ada kairosnya bagi setiap hidup kita. Ya, silakan lanjutkan lagi. Mohon saran dan pertimbangannya, apakah usaha masa pandemi sebaiknya dikelola berkelompok atau hanya home industry, bisnis keluarga, dan ada lagi bagaimana Pak kalau misalkan jualan secara online sekarang ini? Ya, yang pasti sekarang segala sesuatu memang harus online ya, jual baju online, jual sambal online, jualan buku online, karena kan tokonya kagak ada, jalurnya kagak ada. Bahkan ya ada sih, tapi kan yang di kota-kota tertentu ya secara umum ya online. Beberapa kota masih buka, ya kayak saya kemarin telepon teman di Lumajang, ya kami toko masih buka Pak, tapi terus terang ya memang sepi gitu ya. Jadi bisa dikombinasi, misalnya punya restoran ditambah dengan jualnya online. Jadi ya online-nya nggak usah berpikir seperti buka platform besar gitu ya, yang butuh modal gede gitu. Dalam arti marketing online lewat Instagram, Facebook, YouTube, kan ya bertahap aja. Kadang-kadang anak-anak, nah saya barusan posting di Instagram saya ngasih endorse sambal opung hite. Itu saya endorse karena cukup menarik. Itu manajer bank, bapaknya pensiun gitu ya. Lalu akhirnya yang punya ide malah si cucu yang baru kelas 5 SD. Mereka rapat keluarga, lalu si cucunya malah yang punya usul gitu. Kan opung masaknya bikin sambelnya enak, jualan sambel aja opung gitu. Jualnya kemana? Aku deh nanti yang masarin gitu. Itu anak 6 SD itu yang Instagramnya yang mainin begitu gitu. Yang nganter barangnya siapa? Suaminya. Dosen perbankan gitu ya, dulunya manajer bank gitu, sekarang nganter sambel. Maka juga di YouTube saya Selasa ini akan saya tayangkan mengenai sambel ini untuk contoh aja bahwa biarpun dulunya manajer bank, nggak usah malu nganter sambel gitu ya, nggak pandai Instagram, anak kelas 6 SD yang nangani penjualan dan marketingnya. Jadi ini keluarga yang bersama-sama tentu akan lebih mudah ketika segala sesuatu paling nggak ada teman. Ya minimal suami istri, atau minimal kalau suaminya nggak mau, males, ibu sama anaknya, atau istrinya yang males, bapak sama anaknya. Yang pasti sendirian akan menjadi berat dalam hidup ini. Ini saatnya suami istri harus justru sehati, nggak saling menyalahkan. Kamu sih begitu, makanya kena PHK. Udah, jangan saling menyalahkan, nanti beban tambah berat. Hadapi saldo, hadapi kenyataan, hadapi tagihan, kita bekerja bareng-bareng. Ketika saya IFA tutup juga saya nggak menyangka tahun ini disusul dengan COVID gitu ya. Jadi kita pikir masih ada sekolah, tapi ternyata sekolah juga nggak seperti semulus yang kita harapkan. TKB-nya lulus, playgroup-nya sedikit sekali yang masuk. Ya kita rapat keluarga. Ya pertama rapat keluarga apa? Kita jujur sama anak-anak.
saldo papa mama itu segini. Ini kalau COVID-nya ini sampai akhir tahun, duit kita habis sebelum akhir tahun. Berarti kita harus turun kelas. Lauk kita, makan kita, hidup kita. Kalau dulu kita ngopi di kafe, anak saya stop ngopi di kafe, karena itu mahal. Ya, 20.000 dulu murah ketika omset 40-50 miliar sebulan. Tapi begitu kenyataan de facto kita tutup, saya bilang ngopi 30.000 aja mahal. Karena kita bisa beli kopi tubruk itu satu bungkus itu cuma 18.000. Itu bisa 10 gelas. Jadi sekarang kita mulai era di rumah minum kopi tubruk buatan sendiri, nggak ada itu pesen-pesen. 15.000 dihemat. Jadi kita menerapkan dalam era sekarang ini rapat keluarga. Pola ekonomi, pola hidup diturunkan. Supaya duit yang ada, kalau ada investasi, investasi kecil-kecilan. Dalam arti usaha kecil-kecilan, apa yang kita bisa lakukan. Nah, itu kalau kondisi seperti itu, gitu ya. Dan saya berharap, berdoa Bapak Ibu kondisinya jauh lebih baik, gitu ya. Masih punya tabungan. Tapi kan tabungan dimakan juga, tadi saya awali dengan COVID ini berapa lama? Kalau COVID-nya udah datar nih, tiap bulan nambahnya 1.000 terus gitu, 800, 500 gitu. Ini kan masih 1.000, 2.000, 1.500, 2.000, malah trennya masih naik. Itu yang membuat saya berpikir, wow, kita harus siapkan nafas jangka panjang loh, gitu ya. Makanya kalau saya kemarin tuh, saya sendiri rapat keluarga. Istri, anak, yuk kita kumpul, kita bahas keadaan ini. Nah, ketika dibahas begitu, anak saya kan sekolah di luar negeri, jadi yang 2 di luar negeri, yang 1 barusan pulang dari Melbourne balik ke Indo. Di Melbourne biasa ngopi di kafe, 1 minum $6 begitu. Di Indonesia $20, murah nih. Bukan murah, sekarang jadi mahal. Jadi kita rapat keluarga. Nah, ketika rapat itu anak paham. Kan sekarang ini yang repot kalau misalnya bapaknya uangnya cekak pas-pasan, anak nggak mau ngerti, istri nggak mau ngerti, waduh, pusing stres ya para bapak-bapaknya. Ayo kita ajak keluarga kita mengerti keadaan ini dengan lebih baik. Kita lebih baik berjaga-jaga untuk jangka panjang. Nah, supaya dengan demikian dihadapi bersama-sama. Lalu mau usaha apa, ya dibahas, dipelajari, lalu mulai melangkah kecil-kecilan. Tadi saya kasih contoh, anak saya nggak di PHK, ya cuma karena dia pembicara keliling, akhirnya pembicaranya lewat Zoom begini, dengan tarif yang jauh lebih rendah. Ya, tapi dia masih bisa dapat $5.000-6.000 sebulan, ya dia di Singapura bayar sewa rumah sebulannya $2.000 gitu ya. Tapi masih kebayar kalau income mesti 6.000 gitu. Itu aja udah mulai berjaga-jaga nih, karena dia juga nggak tahu pandemi global ini berapa lama. Kalau dia sebagai pembicara, sebagai konsultan juga, jadi dia mulai mencoba apa? Jual makanan. Skala berapa? Seberapa yang dipesen aja. Toh kalau nggak ada yang pesen, harus masak juga gitu. Jadi itu contoh praktis, kita akan mulai dengan skala yang kalau perlu sekecil itu, gitu ya. Kecuali kalau di sini emang bisnismen sudah biasa agak besar, itu pun saya sarankan tetap mulai berpikir yang skala kecil dulu, ya. Membesarkan itu mudah. Tapi kalau sudah terlanjur punya stok mati, itu pusing. Jadi jangan terlalu yakin, waduh ini pandemi nih, berarti pasti jualan masker laku ya gitu. Laku sih laku, kemampuan menjualnya itu berapa. Begitu ngimpornya kebanyakan, ya stoknya banyak, jualnya sedikit-sedikit. Begitu 2 minggu, 3 minggu lagi, datang model baru, ya, lebih bagus, lebih murah, orang makanya lebih gaya, mati deh stoknya. Jadi makanya zaman sekarang ini kita nggak boleh terlalu yakin kalau dapat barang itu, jangan bilang ini murah. 2 minggu lagi yang lebih murah datang, gitu loh. Jadi kita harus berpikir kecil, sederhana, ya yakin dulu baru melangkah, sudah jalan baru dibesarkan. Ya, karena kita memang hidup di era susah, yang harus benar-benar hati-hati. Ya. Ya Pak, ada lagi pertanyaan, ingin mulai bisnis toko handphone, menggunakan modal pinjaman dari bank, apakah sudah tepat waktu sekarang ini? Dan juga bagaimana caranya bisa franchise dengan Happy Holy Kids? Kalau usaha apapun juga dengan pinjaman saat ini agak berat ya, karena bunganya berapa, margin berapa. Memang handphone dan gadget itu omsetnya, unitnya banyak. Seminggu atau sebulan laku sekian gitu, tapi margin per unitnya kan kecil banget.
Karena sekarang orang mau beli gadget, handphone, lihat sini, 2 juta, sini, 1.980.000, beda 20.000 pindah. Jadi marginnya kecil banget. Nah, kalau dengan margin yang kecil itu modalnya pinjem, nah saya nggak tahu ya. Tapi kalau pinjemnya model bank yang memang rekening koran, jadi hanya bayar bunga dari yang terpakai, itu oke. Tapi kalau misalnya pinjemnya 100 juta, 20 juta, dan dibayar bunga dari yang diambil itu, padahal duitnya nggak kepake, repot. Tapi kalau pinjem bunganya adalah, jadi sistemnya misalnya taruh agunan, lalu bayarnya bunga dari uang yang terpakai. Dengan naruh agunan ini, kita saldo kita boleh minus 1 miliar, gitu kan. Tapi yang kita bayar bunga dari yang terpakai, minusnya berapa? Dari plafon itu, nah itu masih boleh. Tapi kalau bunga bank kan biasanya berarti yang jenis kredit yang sistemnya begitu ya, itu tentu kita akan tidak terkena beban bunga yang terlalu tinggi. Ya paling beban yang di awal kan, provisinya, akad kreditnya, administrasi awalnya untuk ambil bunga itu sekian, itu nggak bisa dihindari. Tapi yang biaya yang bulanan itu kan bunga per bulannya. Kalau itu hanya berdasarkan apa yang diambil gitu ya, itu masih bisa. Kalau sekolah pendidikan, saya juga sekarang ini belum berani menawarkan ya. Kami murah sekali. Franchise kami itu hanya 10 juta, that's all. Setahun sekali. Nggak ada lagi persentase dari SPP, nggak ada. Tapi memang pendidikan itu sekali lagi juga untungnya sedikit, karena itu semi sosial. Bangkrut tidak, kaya tidak, tapi bisa hidup. Makanya franchise-nya hanya 10 juta setahun, tapi setiap tahun bayar gitu ya. Nggak ada lagi persentase yang lain-lain. Tapi sekali lagi, di masa pandemi ini, kalau orang kuliah kan jalan terus, SMP jalan terus, waktunya masuk SD pasti jalan. Nah, playgroup TK itu bukan sesuatu yang harus, sehingga banyak orang berpikir, ya perlu nggak ya masa pandemi gitu. Jadi mungkin bisa kalau yang sudah jalan, yang sudah mengambil franchise dari kami bantu habis-habisan dengan seminar, bahkan ada juga yang penundaan franchise gitu ya, potongan diskon pun kami lakukan karena kami tahu keadaan. Tapi untuk memulai ini sebenarnya pendidikan itu semi sosial. Jadi agak berat untuk hari-hari ini karena urgensi orang menyekolahkan anaknya playgroup itu tidak seperti SD yang harus gitu kan. Anaknya 8 tahun, 7 tahun ya masa nggak masuk SD, ya mau masuk gitu kan. Apalagi banyak sekarang SD gratis tapi transportnya bayar, bukunya bayar, ada biaya. Nah, seperti itu tetap. Jadi sekarang ini kebutuhan benar-benar kalau mau bisnis cari dari yang paling pokok. Ya, kebutuhan yang paling pokok, makan, minum, ya, pulsa juga pasti orang butuh pulsa, walaupun marginnya kecil gitu ya. Tapi kan sekarang kan pulsa perlu kita tambah laku kali orang pakai Zoom semuanya. Biaya pulsa naik. Jadi, nah, pandai-pandai mengamati setiap kebutuhan tadi. Produk apa yang mau dijual. Bahas suami istri, lalu kalau sudah melangkah kecil-kecilan dulu. Ya, nanti dibesarkan pelan-pelan. Apapun produk yang diambil, mesti prudent, hati-hati hari-hari ini. Nggak boleh terlalu yakin seperti dulu. Itu aja. Ya, silakan dilanjut lagi. Kalau masih ada, waktunya masih ada dari segi waktu. Makanan kali ya, yang paling murah itu bisnis makanan. Ya, bikin bakpao, bikin apem, bikin gado-gado, dan semua orang pasti makan, asal ada yang bisa bikin aja ya. Apalagi kalau istrinya sendiri bisa bikin, bapaknya sendiri, kalau anak saya itu suaminya malah yang bisa masak. Itu karena semua orang sih makan ya, dan banyak orang malas masak ya. Kalau masak ini kan semua orang makan, tapi nggak semuanya bisa masak. Tentu emang saingannya kan banyak ya. Sekarang orang mau beli makanan juga semua yang menjual. Tapi sekali lagi kalau unik gitu ya, dan memang kecil-kecilan, maka itu salah satu yang perlu dipertimbangkan sih. Karena era akhir zaman ini kan orang mengawinkan sama makan minum gitu kan. Tak lihat kok makanan itu ya masih laku aja, kecuali kalau restoran, jangan. Restoran kan siapa yang pergi ke restoran ya masih ada beberapa kafe, tapi dilihat kan mesti ada jaga jarak. Per mejanya kalau dia yang datang satu rombongan nggak harus jaga jarak, tapi antar meja dikasih batas gitu. Jadi, tapi saya lihat ya orang masih males lah ke restoran sekarang. Tapi orang tetap makan kan, makan di rumah.
Tapi kan nggak semuanya ibu-ibu, kan sama juga. Kadang-kadang yang ibunya, bapaknya kerja di kantor, sekarang harus di rumah, kan bukan berarti libur, tapi kerja dari rumah, nggak sempat masak. Maka ya sebenarnya makanan itu termasuk yang pasti akan selama orang hidup dia akan makan. Jadi itu termasuk yang bisa dipikirkan, tinggal makanan apa yang memang bisa dibuat gitu ya. Yang paling bagus adalah yang bisa buat sendiri. Kalau reseller ya memang berkurang kecapeannya, tapi ya ada plus minusnya sih. Kalau reseller itu ya nggak usah capek-capek, tinggal jual ulang gitu ya. Tapi kalau yang dibikin sendiri kan lebih unik untuk jangka panjang, bisa di makanya kenapa anak saya sendiri yang anak dan mantu saya di Singapura itu dua-duanya kerja gitu. Tapi dari pertimbangan begitu, toh juga namanya usaha ini kan nggak bisa langsung begitu gede-gedean juga, besar juga bingung ya kan, banyak hal detail yang harus diketahui. Maka dari kecil-kecil tuh ketika dari kecil, kayak saya dulu IVA, kami nggak langsung MLM sih. Pertama kami ekspor, karena kerusuhan ekonomi bangkrut, lalu nyoba toko tutup, buka mail order, lalu begitu MLM tadinya direct selling lewat member. Jadi kami cuma satu sopir, satu sekretaris, lalu berkembang. Kalau mau membayangkan membuka usaha seperti yang sekarang ini, mabuk juga, pusing saudara ya. Tapi ketika sesuatu dimulai dari kecil, lalu dikembangin gitu, secara alamiah kemampuan manajerial kita juga bertumbuh. Nah, saya selalu berpikir saat ini karena memang banyak orang kena PHK, usahanya tutup, memulai sesuatu yang dari baru, maka selalu dari skala yang kecil, di mana bisa dikerjakan sendiri suami istri, atau paling banyak dengan satu pegawai, dengan biaya operasional yang paling murah, dan setelah itu dibesarkan setelah kita lihat tanda-tanda, gitu kan. Orang beli makanan kita, komentarnya bagus, order lagi, ada tamu datang, dia pesan lagi. Itu kan kayak tanda-tanda yang dengan demikian nanti bisa dibesarkan lagi. Baru promosi juga dari awal juga nggak perlu promosi gede-gedean dulu gitu. Begitu keteter orang nggak bisa nangani, malah jadi kayak bumerang. Lama dia mah nggak jadi, makannya nggak jadi, kita nunggu saya kelaparan. Nah, akhirnya yang beredar rumor negatif. Jadi segala sesuatu kenapa saya katakan hati-hati, pelan-pelan dari kecil, supaya kita itu secara kemampuan manajerial kita bertambah. Karena kita emang, misalnya dulu kita di kantor jadi direktur marketing gitu. Begitu buka usaha sendiri gitu, ternyata kan nggak semuanya marketing. Kita accounting-nya gimana, perpajakannya gimana, izin gimana, urusan bikin ini, ternyata tetangga ada yang komplain. Jadi kadang-kadang muncul hal yang di luar kendali kita. Nah, kalau kita langsung besar, meledak pusing kita, ya, pusing otak kita meledak. Mulai sesuatu dengan kecil supaya terkendali, nanti baru dibesarkan. Baik, terima kasih Pak Jarod. Saya rasa cukup untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan mungkin bisa ditutup dalam doa Pak Jarod, supaya semua yang mendengar, pria-pria, bisa termotivasi dan bisa mempunyai excitement di dalam hidupnya dan bisa menjalankan usahanya. Silakan Pak Jarod untuk berdoa. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur malam ini kami berbincang-bincang, kami mendengar firman-Mu, kami ingat kisah Ishak dan Ribkah, ada krisis ekonomi, ada masa kelaparan, dan mereka bercumbu-cumbuan, mereka suami istri sehati, mereka menabur dalam kesehatian, mereka mengalami pelipat gandaan. Demikian juga Tuhan, di tengah pandemi ini kami tetap ada harapan, kami tidak mau putus harapan, walaupun kenyataannya susah, kenyataannya bermasalah, di depan kami ada masalah, ada penyakit, ada pandemi, tapi kami percaya Tuhan akan memberi kami hikmat akal budi, Tuhan akan memberi kami kelegaan, Tuhan akan memberi kami keyakinan. Oh, usaha yang ini, produk ini, barang ini, biar Tuhan menuntun langkah-langkah kami, sehingga ketika kami melangkah, ketika kami ragu-ragu, ada peneguhan-peneguhan yang kami dapatkan dari orang-orang terdekat kami, dari kejadian-kejadian yang kami alami, sehingga kami bisa merasakan ini tuntunan Tuhan, ini tuntunan Tuhan, dan kami melangkah dengan iman, tapi kami pertimbangkan sungguh-sungguh dalam doa, kami gumulkan supaya kami tidak salah melangkah, dan kami terlalu percaya Tuhan, bahwa Tuhan memelihara kami, Tuhan tidak meninggalkan kami. Bagian kami belajar mencukupkan dengan yang ada. Bagian kami adalah bersyukur dan tetap optimis. Bagian kami adalah terus berusaha. Bagian kami berharap dan berdoa. Bagian kami rajin bekerja, dan kami akan melihat tangan Tuhan yang perkasa. Kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat jalan keluar dari Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Berkati juga Tuhan para peserta seminar malam hari ini, sehingga para bapak-bapak khususnya para pria GSDA ini mendapat kekuatan dari Tuhan, semangat dan antusias untuk bekerja, menghidupi keluarga. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Jarod buat insight-nya kepada kita semua. Dan tentu saja apresiasi untuk Pak Jarod yang tadi baru saja memberikan pencerahan untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang dalam sorga, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi corona yang melanda di seluruh dunia, dan kami juga bagian daripada itu sejak bulan Maret, Tuhan. Tetapi justru di sana, sebagaimana tadi kami dengar dari Pak Jarod, ada sesuatu normal yang baru atau kembali kepada normal, Tuhan. Dan kami tahu bahwa di dalam hal ini Engkau turut bekerja dan ada campur tangan daripadamu, Tuhan, untuk tetap menjaga anak-anak-Mu, para hamba Tuhan, dan orang-orang percaya yang bergantung kepadamu, ya Tuhan Yesus. Kami mau mengucapkan Berarti dalam kehidupan kita. Shalom, shalom.